Enggak, sini aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Sama-sama sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, kalau kalian bersyukur niscaya akan Allah tambah nikmat yang ada pada kalian. Tapi kalau kalian tidak bersyukur atau kufur nikmat, kata Allah, tunggulah sesungguhnya siksaku amat pedih. Kita bersyukur diberikan umur panjang, Allah tambah umur kita. Amin. Kita bersyukur diberikan rezeki, Allah tambah rezeki kita. Amin. Kita bersyukur diberikan pekerjaan, Allah tambah pekerjaan kita. Prinsipnya dalam surat Ibrahim ayat 7 itu, kalau senantiasa bersyukur maka Allah tambah. Kita bersyukur punya istri satu, Allah tambah sakinah, mawadah, warahmah. Ibu-ibu jangan marah dulu ya, bukan tambah istrinya, Allah tambah sakinah, mawadah, warahmah. Subhanallah, kita tadi dapat pencerahan yang luar biasa dari Ustadz Sulaiman. Sudah banyak yang beliau sampaikan, jadi saya hanya menambahkan tentang hikmah dari Isra Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad SAW. Ustadz Sulaiman tadi sudah menjelaskan dalam Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratil Muntaha, kemudian kembali Masjidil Aqsa, kembali ke Masjidil Haram, hanya tidak lebih dalam 1 malam. Pertanyaannya, bapak-bapak, ibu-ibu, percaya enggak perjalanan yang demikian jauh ditempuh hanya 1/2 malam? Siapa yang percaya? Percaya. Angkat tangan yang percaya. Percaya. Kenapa percaya? Kan tidak masuk akal. Jadi ketika itu orang-orang Quraisy pun terbagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yang tidak percaya, nggak mungkin, mustahil perjalanan sejauh itu dalam 1/2 malam. Itu kelompok Abu Jahal ya dan kawan-kawannya. Lalu
Ada yang ragu, setengah percaya, setengah tidak. Itu Abu Thalib, pamannya Nabi. Ya, di satu sisi dia seperti Abu Jahal, itu satu perjalanan fisik, kalau ukurannya adalah fisik itu mustahil. Tapi dia sudah merawat Nabi sekian lama. Ketika masih anak-anak, masih menjalankan syiar Islam di awal-awal, tinggal dengan Abu Thalib. Sebelumnya kan tinggal dengan, dirawat ibunya, dirawat kakeknya, kemudian meninggal juga kakeknya, lalu pamannya. Nah, bagaimana paman Nabi itu melihat sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika orang-orang kafir Quraisy marah dengan adanya ajaran nenek moyang yang dihina, ajaran baru Nabi Muhammad menghina ajaran nenek moyang, menyembah berhala-berhala, Lana, Mana, Wal, Uzza. Nah, saat itu orang-orang kafir Quraisy mendatangi Abu Thalib dan meminta supaya Nabi Muhammad berhenti dari mengajarkan ajaran Islam, kalau tidak diancam akan dibunuh. Paman Nabi sangat sayang kepada ponakannya. Ketika Nabi pulang, disampaikanlah ancaman orang-orang kafir Quraisy. Lalu apa tanggapan Nabi Muhammad? Dia menjawab dengan satu kalimat yang sangat monumental. Ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari li an atruka hadzal amr wallah ma taraktuhu hatta yuzhirullahu laka fihi. Kata Nabi, wahai pamanku, andaikan mereka meletakkan rembulan di tangan kananku dan matahari di tangan kiriku agar aku meninggalkan urusan ini, agar aku berhenti dari dakwah Islam ini, demi Allah saya tidak akan berhenti. Lebih baik binasa atau Allah memberikan kemenangan. Itu prinsip Nabi. Jadi tahu betul tuh paman Nabi. Karena itu sikapnya ketika mendengar Isra Mi'raj, ya, Mi'rajnya Nabi Muhammad, antara percaya dan tidak. Lalu kelompok yang ketiga adalah kelompok Abu Bakar. Abu Bakar ketika ditanya, hai Abu Bakar, apakah kamu percaya? Saya percaya 100%. Mengapa kamu percaya? Karena saya tahu Nabi Muhammad orang yang jujur, yang digelar Al-Amin, tidak mungkin dia berbohong. Nah, jadi ada 3 kelompok. Nah, sekarang kalau pakai logika ukurannya fisik, perjalanan Nabi itu dalam Isra Mi'raj, mari kita coba analogikan, kita kiaskan. Semut bisa terbang enggak? Tapi semut bisa cerita kepada teman-temannya, dia sudah ke Mekah hanya dalam waktu 10 jam perjalanan, dan pulangnya berarti 20 jam perjalanan. Pulang pergi Jakarta atau Indonesia, Mekah. Kira-kira teman-temannya percaya enggak? Enggak mungkin lah, makhluk yang kecil bisa ke Mekah hanya 10 jam. Tapi semut ikut pesawat dari Indonesia ke Mekah. Berarti semut berangkat nyampe enggak Mekah? Nyampe kan? Begitu. Dan dia kembali. Artinya apa? Dianalogikan bahwa itu pun bisa satu gambaran untuk mempercayai, selain yang disampaikan Ustaz Sulaiman tadi, faktor keimanan lebih didahulukan. Tapi saya tadi berhusnuzon bahwa percaya Nabi Muhammad melakukan perjalanan itu, kita mempercayainya dengan dasar keimanan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, dalam hal Isra Mi'raj itu tentu kaitannya bukan hanya transformasi spiritual, tetapi juga transformasi sosial. Transformasi spiritual artinya menyangkut dengan ketaatan kepada Allah, sebagaimana di dalam Al-Quran banyak disebut, ya atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ada keharusan kita untuk taat.
Atau di dalam ayat yang lain mengatakan wa may yuti'illah wa rasulahu wa yasyallah wa yattaqi faulaika humul faizun. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, takwa kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang meraih kemenangan. Jadi memang ada kewajiban kita untuk taat kepada Allah. Lalu transformasi sosial bukan hanya ketaatan, transformasi sosial menyangkut adanya perubahan. Jadi hikmah dari Isra Mi'raj itu kita menangkapnya harus ada perubahan. Perubahan dari gelap menuju terang. Perubahan dari kesalahan menuju kesolehan. Perubahan dari keterbelakangan menuju kemajuan. Jadi hikmah itu yang harus ditangkap. Bagaimana kita umat Rasulullah jangan menjadi umat yang jumud, yang statis, tetapi umat yang harus terus bergerak, umat yang harus punya semangat perubahan. Ya, karena ajaran Al-Quran pun seperti itu. Mengajarkan adanya perubahan, tidak statis, harus bergerak. Di dalam Al-Quran dikatakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqha. Tidak satupun binatang yang melata di muka bumi ini kecuali Allah sudah menentukan rezekinya. Ayat ini ditangkap oleh orang-orang Minang, ya. Ditangkap oleh orang-orang daerah mana? Ulakan, ya, dari Ulakan. Artinya bergerak dari kampung halaman menuju perantauan. Itu menjalankan ajaran Al-Quran. Kemudian ada lagi ajaran yang mengatakan kita ini harus keluar dari tempat di mana kita tidak mendapatkan adanya kemajuan, ya. Dengan adanya keluar itu kita akan dapatkan perubahan, akan dapatkan kemajuan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, yang ingin saya coba kemukakan dari hikmah ini adalah tadi perintah sholat yang pertama berapa rakaat? 50 rakaat. Kalau itu diterima oleh Rasul, tidak ditawar, sanggup nggak kita sholat 50 rakaat? Tidak, ya, nggak mungkin. Nah sekarang 5 rakaat, 5 rakaat kita sudah sholat dengan benar atau belum? Siapa di antara hadirin hadirat yang tidak pernah meninggalkan satu kali pun sholat? Ada nggak selama hidupnya? Tadi kan Ustadz Sulaiman pernah bertanya menantang. Sekarang tantangan saya iming-imingi dengan uang. Ini ada uang nih, ya, 50 ribuan dua. Siapa yang bisa menjawab? Pertanyaan Ustadz Sulaiman tadi, siapa yang sudah pernah membaca terjemah Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Ada? Ini uangnya kalau ada. Nah, saya berikan karena tadi nggak ada yang angkat tangan, ya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang belum pernah meninggalkan sholat sekalipun? Ada nggak di antara kita ini sejak akil balik? Ya, tentu tidak. Saya kembangkan pertanyaan, Bapak Ibu sekalian. Saya tambahkan lagi uangnya, ya, beberapa lembar. Silahkan Bapak sekalian mengepalkan tangan, kepalkan tangannya semua. Saya ajukan pertanyaan-pertanyaan, lalu tandanya kalau tidak termasuk di dalamnya buka jarinya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau jari-jarinya terbuka, saya berikan lembaran-lembaran ini langsung, ya. Pertanyaan pertama, ya, tadi sudah nggak ada yang angkat tangan ketika ditanya siapa yang belum pernah meninggalkan sholat. Sekarang yang kedua, siapa kita ini nih yang sudah menjadi umat Rasulullah selama hidupnya belum pernah melakukan kesalahan atau kehilafan? Ada nggak? Berarti tutup, ya, dikepalkan dulu tangannya, ya, terbuka nggak jari-jarinya. Yang kedua, siapa di antara kita yang belum pernah berbuat dosa atau maksiat? Ada? Tidak ada. Pertanyaan selanjutnya, ini untuk para suami nih, ya. Langsung saya berikan ini uang untuk para suami, kalau bisa membuka jarinya. Siapa bapak-bapak, ibu bapak-bapak yang selama berkeluarga belum pernah bohong pada istrinya? Ada nggak? Ada? Ya, selamat berarti, ya, nggak keluar.
Pertanyaan selanjutnya ini menarik dan mungkin ada yang bisa buka jarinya karena sebagian besar para pengusaha ya di Tanah Abang. Ya, siapa yang belum pernah mengkondisikan uang subhat, uang haram selama mencari ma'isyah bekerja? Ada enggak? Campur aduk. Artinya tidak sepenuhnya halal kan? Itulah manusia. Al-insan mahalul khoto' wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan khilaf. Ya kullu bani Adam khoto'un. Setiap anak cucu Adam berbuat salah. Wa khairul khoto'ina at-tawwabun. Namun sebaik-baik yang berbuat salah adalah mereka yang bertobat. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sambil melihat jam ya. Mudah-mudahan ya lewat dikit tidak apa-apa. Saya ingin memberikan satu oleh-oleh dari peringatan Isra Mi'raj ini. Tadi semuanya tidak terbuka jari-jarinya, termasuk kalaupun ditanya siapa yang belum pernah bergunjing, bergibah, menceritakan aib orang lain, tentu juga tidak terbuka jarinya. Artinya apa? Artinya kita semua manusia tidak luput dari salah dan hilaf, bahkan berbuat dosa dan maksiat. Kita semua rata-rata ya, sebagian besar. Nah, oleh karena itu muncul pertanyaan, apa yang membuat seperti itu? Hampir semuanya ya. Apa yang membuat seperti itu? Bukankah kita sholat? Bukankah kita berdoa? Lalu di mana masalahnya? Di antara kita banyak yang punya masalah, tetapi masalah tak kunjung reda, tak kunjung ada solusi. Ada yang susah tapi tetap susah, tidak otomatis kemudian menjadi senang, dan seterusnya. Kuncinya adalah karena kita sholat kita tidak khusyuk. Maka di waktu yang singkat ini saya ingin memberikan tip bagaimana agar hidup kita bisa keluar dari masalah, hidup kita senang, hidup kita penuh barokah, akhir hayat kita husnul khotimah. Nah, saya punya guru besar waktu saya di kuliah S3 di IAIN Surabaya. Ada guru besar IAIN Surabaya namanya Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MA. Beliau menulis buku judulnya 60 menit terapi sholat bahagia. Ini panduan sholat khusyuk. Jadi bagaimana agar sholat khusyuk kemudian berdampak kepada menjadi bahagia, persoalan-persoalan teratasi, dan hidupnya penuh dengan keberkahan. Yang sakit bisa sembuh, yang istrinya cerewet bisa kemudian berubah menjadi baik, pemaaf. Nah, ini ya bukunya. Nah, di dalam buku ini dijelaskan tentang keuntungan sholat khusyuk. Keuntungan sholat khusyuk. Problem kita itu sholat, tapi sholatnya tidak khusyuk. Ya, di luar persoalan yang lain, tidak sholat tepat waktu, tidak sholat berjamaah di masjid, walaupun sudah dibuatkan masjid yang megah luar biasa ini, ya, Masjid Burhanuddin Ulakan Jakarta. Nah, ini dia Bu. Jadi gini, di dalam buku ini dijelaskan bagaimana sholat dengan khusyuk itu, gimana caranya. Selama ini kan kita kalau sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam, seolah-olah tidak ada asar, tidak ada bekasnya, tidak membawa kepada perubahan sikap, bahkan perubahan nasib. Nah, dalam buku ini dijelaskan bahwa pertama harus memahami bacaan-bacaan sholatnya. Kemudian gerakan-gerakannya harus benar. Jadi ada yang sholat ketika takbir, mohon dilihat ya ke sayanya ini. Jadi ada yang takbir hanya begini, Allahu Akbar, begitu ya, Allahu Akbar. Yang beliau ajarkan, takbir itu kita menghadap kiblat, tangan ini Allahu Akbar. Jadi ada di bawah telinga menghadap kiblat. Ada yang sudah mempraktekkan, lalu seperti ada dorongan, ada magnet, Allahu Akbar. Lalu membaca bacaan dengan tumakninah. Setelah itu, ketika gerakan-gerakannya itu gerakan yang berisi, bukan gerakan kosong. Allahu Akbar, bukan begitu. Jadi Allahu Akbar. Nah, ini membawa kepada dampak dari kesehatan tubuh kita.
Ketika kita takbir Allahu Akbar, ya, dengan sigap, ada gerakan yang berisi. Lalu ketika ruku Allahu Akbar, maka ruku ininya pangkal pahanya ditarik, lalu tangannya, ya, dengan keras ke depan sehingga terasa olahraga. Makanya sholat itu berdampak kesehatan, terasa olahraga. Nah, seperti ini. Jadi subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Nah, terus gerakan-gerakan terus-terusnya. Ada yang paling penting Bapak Ibu sekalian, di rakaat terakhir baik ruku atau sujud, tidak hanya cukup dengan bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali atau subhana rabbiyal a'la 3 kali, tetapi disitulah kita panjatkan doa-doa, harapan-harapan kita kemukakan semua persoalan hidup kita kepada Allah. Karena ketika kita sholat kan kita sedang menghadap Allah dalam keadaan suci, di tempat yang suci, di Baitullah. Maka kita manfaatkan ketika kita menghadap Allah, karena panggilannya hayya 'alas shalah, mari kita sholat, hayya 'alal falah, mari kita menuju kebahagiaan. Makanya bukunya berjudul Terapi Sholat Bahagia. Agar hidup ini bahagia, tidak kusut carut marut, menuju kebahagiaan. Maka ketika kita ruku terakhir, utamanya waktu sujud, ya, kalau sujud atau di tahajud atau duha, ya, ini bisa dipraktekkan nanti bagaimana kita bisa melaksanakan dengan khusyuk, memperbaiki agar bisa sehusyuk mungkin, ya. Kalau di jamaah bagaimana? Boleh, asal ada kesepakatan antara imam dengan makmum dalam sholat berjamaah, boleh. Sebab kalau seandainya tidak ada kesepakatan, bisa saja ketika imamnya lama atau sujudnya lama, makmumnya nggak tahu, lalu kemudian makmum bangun duluan. Nah, pernah terjadi waktu saya bimbing ibadah umroh, ya, waktu itu masih boleh kunjungan atau mampir di masjid terapung waktu itu, ya. Sebelum ke bandara masih terapung. Nah, kalau sekarang sudah tidak boleh oleh pemerintah Arab Saudi. Lalu dipraktekkan tuh sholat oleh si imam. Ketika sudah saya jelaskan ketika perjalanan dari Madinah ke Mekah. Lalu kemudian dipraktekkan, imamnya lama, makmumnya nggak tahu, makmumnya bangun, oh belum, lalu saya sujud lagi, oh belum, sujud lagi. Jadi begini, ketika kita rukuk terakhir atau sujud terakhir, kita setelah membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, saat itu kemudian dalam hati, ya, tidak diucapkan, dalam hati kita kemukakan semua persoalan hidup kita kepada Allah. Pertama, tentang panjang umur, tentang kehidupan, terima kasih, ya. Jadi kita sampaikan, boleh dalam bahasa kita sendiri setelah subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dalam hati kita, ya Allah, terima kasih ya Allah atas karuniamu, karunia umur panjang, karunia kehidupan, karunia kesehatan, karunia kesembuhan dari sakit hamba, ya Allah. Terima kasih ya Allah, ya Allah, ya Ghaffar. Ampuni kesalahan hamba, dosa-dosa hamba, kemunafikan hamba. Ampuni ya Allah semua kesalahan hamba. Ampuni kesalahan keluarga hamba, istri hamba, anak-anak hamba. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berusaha untuk mengemukakan semua persoalan itu, sangat mungkin apa yang dikatakan dalam buku itu minimal 60 detik, bahkan bisa bermenit-menit. Ustadz Arifin Ilham, dia menjelaskan dalam tahajudnya, dia ini kan ustadz yang mengamalkan amalan 7 sunnah Rasul, ya. Amalan 7 sunnah Rasul itu istighfar setiap saat, nggak pernah putus wudunya, membaca Al-Quran setiap hari, sedekah setiap hari, sholat tahajud setiap malam, sholat duha, sholat subuh berjamaah di masjid setiap hari, sholat duha setiap pagi. Dia cerita di dalam tahajud dia,
Yang 7 itu dia diamalkan bertahun-tahun tidak ada yang putus satupun. Bertahun-tahun amalan 7 sunnah Rasul itu, istighfar setiap saat, zikrullah, dawamul wudu, senantiasa dalam keadaan wudu, baca Al-Quran setiap hari, sedekah setiap hari, sholat tahajud setiap malam, sholat berjamaah utamanya sholat subuh setiap hari, sholat duha, itu diamalkan bertahun-tahun tidak ada yang putus. Karenanya dia tidak menerima undangan malam, paling pagi, siang atau sore, tidak menerima dia. Nah, dalam tahajudnya dia cerita, yang pertama bacaannya surat-surat panjang, yang kedua ketika sujud terakhir. Jadi kalau tahajud itu adalah 8 rakaat, tahajud 3 rakaat witir, maka di rakaat ke-8 dia katakan sujudnya tidak kurang dari 20 menit. Dia bacakan doa, dia doakan semuanya. Karena itu dalam etika berdoa, kita berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk keluarga kita. Kita doakan kerabat-kerabat kita, kita doakan ustadz-ustadz kita, kita doakan leluhur kita, baik yang sudah wafat ataupun yang masih hidup. Kita doakan semuanya. Dalam hal berdoa, maka ketika sujud terakhir, ruku terakhir, lalu sujud terakhir, itu kita sampaikan, kita praktekkan dengan bahasa husnuzon, bahasa tawakal. Apa yang dimaksud bahasa tawakal? Begini, misal di antara kita ada yang sakit diabetes, ya, sakit diabetes bertahun-tahun nggak sembuh, tentu kita akan kecewa, mungkin kita marah. Tetangga kita kok sembuh, kenapa kita belum? Nah, dalam bermuajahah, berdialog dengan Allah dalam sholat itu, bahasa yang dikemukakan adalah bahasa tawakal. Begini bahasanya, ya, misalnya nih, saya coba praktekkan, ya, ketika sujud, ya, ya Allah, terima kasih ya Allah atas semua karunia kesehatan. Ya Allah, aku ikhlas ya Allah dengan kondisiku saat ini yang sakit dan belum sembuh, kalau itu yang terbaik menurut Engkau. Jadi bahasakannya itu adalah, ya Allah, aku ikhlas ya Allah dengan sakitku ini, kalau itu yang terbaik menurut Engkau. Ikhlas kalau itu terbaik menurut Allah. Allah Maha tahu. Ya Allah, aku ikhlas ya Allah dengan sakitku ini, kalau itu yang terbaik menurut Engkau. Tapi aku yakin ya Allah, dengan kuasa-Mu Engkau akan menyembuhkan sakitku. Itu ketika kita sujud tuh, sujud terakhir, khusyuk mengharap kepada Allah dengan penuh pengharapan. Kita punya utang lama nggak terbayar, katakan, ya Allah, aku ikhlas ya Allah dengan hutangku selama ini yang belum terbayar, kalau itu yang terbaik menurut Engkau. Tapi aku yakin ya Allah, antar rozak, Engkau zat yang maha pemberi rezeki, dengan kuasa-Mu Engkau akan memberikan aku solusi, Engkau akan memberikan aku rezeki sehingga aku bisa membayar hutang-hutangku. Jadi husnuzon, berdoa, syukuri berdoa, tawakal kepada Allah. Punya istri yang cerewet, yang bawel, katakan, ya Allah, aku ikhlas ya Allah kalau selama ini istriku bawel dan cerewet, kalau itu yang terbaik menurut Engkau. Ada nggak yang istrinya bawel, cerewet di sini? Ya, nggak ada ya, di sini mah istrinya baik-baik ya. Ya, jadi katakan ikhlas kalau itu yang terbaik. Boleh jadi istri cerewet karena itu ada hikmah. Kalau istrinya nggak cerewet, mungkin kita sudah poligami, kan begitu ya. Ya, jadi katakan ikhlas kalau itu yang terbaik menurut Engkau. Tapi aku yakin ya Allah, ya muqallibal qulub, duhai zat yang membolak-balikan hati, balikanlah hati istriku agar dia lemah lembut, santun, tidak mengungkit-ungkit kesalahanku di masa lalu, tidak membesar-besarkan persoalan yang kecil. Ya Allah, dengan kuasa-Mu Engkau akan merubah sifat sikap istriku. Jadi seperti itu. Jadi semua kita adukan kepada Allah pada saat rukuk terakhir dan sujud terakhir dalam hati. Lama kelamaan kita akan konsentrasi khusyuk kepada Allah,
lalu kemudian tak terasa mungkin akan menetes air mata saat kita sedang sholat, sedang sujud, utamanya tahajud dan duha. Jadi itu haruslah dipraktekkan dalam keseharian. Maka insya Allah kalau kita sudah rubah, kita perbaiki sholat kita, insya Allah hidup kita akan tenang, akan tentram, terhindar dari masalah. Allah berikan solusi-solusi min haitsu la yahtasib. Kita menjadi pribadi yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Jalan keluar dari mana? Ada the hidden meaning, mana tersembunyi, jalan keluar dari kesulitan hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah tak terduga. Bagaimana supaya itu tercipta? Jadilah pribadi yang bertakwa. Apa indikasi pribadi yang bertakwa? Di antaranya kita sholat dengan khusyuk. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Afwan wa syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipegang aja.